Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratna Anjani dengan NIM 2303010066 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesantunan Berbahasa Warganet pada Kolom Komentar Podcast Deddy Kombuzer, episode Guru Gembul dengan kajian pragmatik. Baik, saya akan memulai dari latar belakang penelitian saya terlebih dahulu. Nah, kita semua tahu sekarang hampir semua orang aktif di media sosial, termasuk kolom komentar di YouTube. Nah, yang menarik perhatian saya adalah ketika seseorang itu berkomentar di dunia digital, mereka itu lebih cenderung lebih bebas dalam berbicara. Kadang menggunakan bahasa yang santun, kadang kasar, bahkan netizen ini menyerang orang lain secara personal. Salah satu konten yang memicu banyak sekali komentar seperti itu adalah podcast Deddy Kombuzer episode bersama Guru Gembul. Guru Gembul sendiri dikenal sebagai YouTuber edukasi yang sering membahas isu-isu yang sensitif, terutama soal agama dan sosial. Wajar kalau episode ini menghasilkan beragam reaksi dari warganet. Nah, dari situlah muncul ketertarikan saya untuk meneliti sebenarnya seperti apa sih bentuk bahasa yang dipakai warganet di kolom komentar tersebut, mana yang bahasanya santun, mana yang bahasanya tidak santun, dan kenapa. Baik, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan dari proposal penelitian saya. Dari latar belakang tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana bentuk kesantunan berbahasa warganet di kolom komentar tersebut? Yang kedua, bagaimana bentuk ketidaksantunannya? Dan yang ketiga, apa saja faktor yang menyebabkan ketidaksantunan itu muncul? Sesuai dengan 3 rumusan masalah tadi, adapun tujuan penelitian saya yaitu mendeskripsikan bentuk kesantunan dan ketidaksantunannya serta menjelaskan faktor-faktor penyebab. Baik, pada slide selanjutnya ini yaitu mengenai landasan teori. Saya menggunakan landasan teori pendekatan pragmatik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari makna tuturan berdasarkan konteksnya. Jadi bukan hanya melihat apa yang dikatakan, tapi juga kenapa dan bagaimana konteksnya. Pisau analisis utamanya adalah teori Maxim. Teori Maxim, kesantunan dari Lex membagi kesantunan ke dalam 6 maksim, yaitu kebijaksanaan, kedermawaan, penghargaan, kesederhanaan, kesepakatan, dan kesimpatian. Kalau salah satu maksim ini dilanggar, maka tuturannya dianggap tidak santun. Sebagai teori pendukung, saya juga memakai dari teori Factory dari Brown dan Levinson. Teori ini menjelaskan bahwa setiap orang punya 2 sisi muka positif yaitu keinginan untuk dihargai, dan muka negatif yaitu keinginan untuk tidak diganggu kebebasannya. Kalau salah satu muka ini terancam, itulah yang disebut face threatening atau VTA. 2 teori ini digunakan bersamaan supaya analisisnya lebih komprehensif.
Selanjutnya yaitu mengenai penelitian yang relevan. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya, yaitu saya mengambil 4 penelitian yang saya jadikan rujukan. Penelitian yang pertama itu dari Nur Amil Daramdhani tahun 2023 yang mengkaji kesantunan warganet di Instagram Master Komposer. Kedua, penelitian Kumentas DKK tahun 2004 di kolom komentar YouTube Lapor Pak. Ketiga, penelitian Pengfiron dan Rahmiati tahun 2024 yang mencakup 3 platform sekaligus. Dan keempat, penelitian dari Rohmawan DKK tahun 2024 di Twitter Prabowo Subianto. Semua penelitian itu memang serupa, sama-sama mengkaji kesantunan berbahasa di media sosial. Bedanya tidak ada satupun yang secara khusus meneliti kolom komentar podcast Deddy Corbuzier episode Guru Gembul ini. Disinilah letak celah penelitian atau research gap yang ingin saya isi. Pada slide selanjutnya ini saya akan membahas mengenai desain penelitian saya. Kita masuk ke metodologi penelitian. Saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang tidak menguji hipotesis atau mengukur data secara statistik. Tujuannya memang untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam. Sumber datanya adalah kolom komentar video pada podcast Deddy Corbuzier episode Guru Gembul di channel YouTube Close to Door. Saya sendiri yang berperan sebagai instrumen utama atau dalam istilah penelitian kualitatif disebut human instrument. Untuk mengumpulkan data, saya menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama teknik simak bebas, libat cakap atau SBLC. Artinya saya hanya mengamati tanpa ikut berkomentar. Lalu dokumentasi berupa screenshot komentar dan teknik catat ke dalam tabel klasifikasi. Analisisnya menggunakan contoh analisis dengan alur reduksi data, klasifikasi, interpretasi, penyajian, lalu penarikan simpulan. Untuk memastikan keabsahan data, saya menggunakan triangulasi teori yang menganalisis data yang sama pakai 2 teori sekaligus, yaitu dari teori Lex dan Brown dan Levinson, dan juga berdiskusi dengan dosen pembimbing saya. Sekarang kita masuk ke hasil penelitian saya menganalisis 10 data komentar warganet dari kolom komentar podcast tersebut. Dari 10 data ini, 6 diantara memenuhi prinsip kesantunan sementara 4 data lainnya melanggar prinsip kesantunan. Di tabel ini kita bisa melihat 5 data pertama, misalnya data ketiga dari akun Fujikazuka yang menyebutkan beda pendapat bukan berarti salah kok. Ini memenuhi maksim kesepakatan sekaligus kesimpatian karena meredam perbedaan pendapat tanpa menyusun siapapun. Statusnya santun. Sementara data keempat dari Hanjia 95 yang menyebutkan pintar ngomongnya tapi nggak open-minded. Ini termasuk sarkasme, melanggar maksim penghargaan, dan termasuk turning edge atau ancaman muka positif lawan tutur. Nah, pada slide selanjutnya ini yaitu mengenai 5 data berikutnya. Yang pertama itu data ke-7 dari Arwa Gantayangan yang meminta Deddy mengundang Guru Gembul lagi. Ini santun karena menggunakan kata dong yang bersifat halus tanpa memaksa. Ini memenuhi maksim
maksim kedermawaan yang paling menarik adalah data 10 dari Genzo 9734 yang hanya menulis bangke lah di pin ini jelas melanggar dua maksim sekaligus, kesimpatian dan penghargaan, karena menggunakan kata maksim tanpa alasan argumentasi apapun. Ini adalah pelanggaran yang paling tegas dalam data penelitian saya. Di bagian bawah slide ini juga ada chart yang menunjukkan frekuensi kemunculan tiap maksim. Maksim kesepakatan paling sering muncul, diikuti penghargaan dan kesimpatian. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan dari sisi kesantunan. Ada 3 bentuk utama yang ditemukan. Yang pertama, maksim kesepakatan yang paling dominan. Warganet cenderung menyetujui atau memperkecil perbedaan pendapat, seperti ungkapan "setuju nih" atau "beda pendapat bukan berarti salah kok". Kedua, maksim kesimpatian yang muncul ketika warganet berusaha meredakan ketegangan diskusi. Dan ketiga, maksim kedermawanan yang melihat dari permintaan halus tanpa paksaan. Sebaliknya, dari sisi ketidaksantunan, yaitu pelanggarannya bertingkat. Yang paling ringan adalah soal gaya penyampaian, seperti penggunaan huruf kapital semua di data 9. Meski isinya pujian, lalu pelanggaran menengah berupa sarkasme di data 4, dan yang paling tegas adalah maksim langsung, yaitu terdapat pada data 10 yang melanggar dua maksim sekaligus. Menariknya, ketidaksantunan di sini tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar dan jelas. Ada yang tersamar, ada yang bertingkat, dan ini justru yang perlu kita waspadai dalam komunikasi digital. Slide selanjutnya mengenai pembelajaran fact story dan faktor penyebab. Kalau kita analisis menggunakan fact story, temuan yang paling menonjol adalah ancaman terhadap muka positif yang jauh lebih dominan dibanding muka negatif. Ini masuk akal karena pada kolom komentar YouTube memang lebih banyak berisi penilaian terhadap pendapat orang lain, bukan perintah. Jadi yang paling sering terancam adalah keinginan seseorang untuk dihargai, bukan kebebasan bertindaknya. Lalu apa yang menyebabkan ketidaksantunan itu muncul? Nah, di sini ada 4 faktor. Pertama, topik yang sensitif. Episode ini membahas isu agama dan sosial yang memang rentan memicu respon emosional. Kedua, anonimitas digital. Orang lebih berani berbicara kasar ketika tidak bertatap muka langsung. Yang ketiga, eskalasi tren. Ketidaksantunan kadang muncul bukan di awal, tapi setelah beberapa balasan yang membuat emosi naik. Dan keempat, gaya penyampaian seperti penggunaan huruf kapital yang berlebihan. Kita sampai di bagian akhir kesimpulan. Dari proposal penelitian saya, terdapat 4 poin utama yang bisa ditarik dari penelitian ini. Yang pertama yaitu kesantunan lebih dominan. 6 dari 10 data memenuhi prinsip kesantunan dengan maksim kesepakatan dan kesimpatian paling sering ditemukan. Kedua, yaitu ketidaksantunan bersifat bertingkat, mulai dari pelanggaran gaya bahasa yang ringan, sarkasme, hingga makian langsung. Hal ini menunjukkan bahwa tidak santun itu bukan hitam putih, ada gradasinya. Ketiga, ancaman muka positif lebih dominan sesuai dengan karakter
komentar YouTube yang bersifat evaluatif terhadap orang lain. Yang keempat, terdapat 4 faktor penyebab ketidaksantunan. Topik sensitif yang pertama, yang kedua anonimitas digital, yang ketiga eskalasi tren, dan yang keempat gaya penyampaian. Intinya, edukasi etika berkomentar di media sosial perlu lebih menitik beratkan pada cara penyampaian perbedaan pendapat, bukan hanya soal larangan kata kasar. Demikian presentasi saya. Saya mohon masukan dan bimbingan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.